Bayangkan, kamu berjalan di trotoar Surabaya jam 2 siang. Aspal di bawah kakimu terasa seperti wajan panas. Angin tidak membantu, bayangan hampir tidak ada, dan suhu yang kamu rasakan bukan 36 derajat, tetapi 41 derajat Celcius. Oktober 2024, BMKG mencatat suhu udara Surabaya mencapai 36,5 derajat Celcius, tetapi heat index yang dirasakan oleh tubuh mencapai 41 derajat. Hal ini tertinggi ketiga di seluruh Indonesia. Lebih dari 70% wilayah Surabaya kini berada dalam kondisi termal yang kritis. Suhu permukaan tanah hampir seluruh kota sudah di atas 31 derajat, dan dalam 30 tahun terakhir, area panas berat meluas hingga 52%. Kalau tidak ada yang berubah, proyeksi 2050 menyambut angka plus hingga 5 derajat. Fenomena ini punya nama ilmiah, Urban Heat Island, atau Pulau Panas Perkotaan, di mana kota lebih panas dari kawasan sekitarnya. Bukan karena kebetulan, tetapi karena pilihan tata ruang yang kita buat selama puluhan tahun. Pertama, beton dan aspal menggantikan tanah dan pohon. Material keras menyerap panas siang, lalu melepaskannya pada malam hari, di mana kota tidak pernah sempat dingin. Kedua, kepadatan bangunan tinggi memblokir aliran angin alami, koridor udara terhambat, ventilasi kota lumpuh. Ketiga, aktivitas industri dan jutaan kendaraan terus memproduksi panas buatan, ditambah AC yang membuang panas keluar ruangan, menjadikan jalan raya sebagai sebuah oven. Dampaknya, lansia dan balita rentan heat stroke, konsumsi listrik melonjak karena semua orang menyalakan AC. Produktivitas pekerja luar ruang merosot, dan yang paling berat, kawasan miskin padat yang paling kekurangan pohon justru menanggung panas yang paling ekstrim. Tapi bagaimana kalau kota bisa merasakan suhunya sendiri, memperkirakan gelombang panas 72 jam sebelum terjadi, dan mengatur tata ruang berdasarkan data suhu yang nyata, bukan asumsi. Inilah Thermaplan, platform termospasial cerdas yang menggabungkan jaringan sensor IoT, citra satelit thermal, dan kecerdasan buatan untuk manajemen panas kota Surabaya secara real-time. Thermaplan bekerja di atas 3 pilar yang saling terhubung. ThermaSense mendeteksi, ThermaAnalyze menganalisis, dan Thermaplan mengubah data menjadi kebijakan. Pilar pertama, ThermaSense. Jaringan lebih dari 300 sensor IoT berbasis LoRaWAN dipasang di 31 kecamatan Surabaya, di tiang lampu, halte, dan gedung pemerintah. Setiap sensor merekam suhu dan kelembapan secara kontinu. Data sensor ini dipadukan dengan citra satelit Landsat 8 dan juga 9 untuk memetakan suhu permukaan tanah di seluruh kota. Setiap 6 jam, peta ini diperbarui secara otomatis. Di 52 kawasan prioritas, drone thermal infrared terbang setiap kuartal, menghasilkan peta panas resolusi tinggi hingga 2 cm per piksel. Dan untuk titik-titik yang terawat sensor statis, warga menjadi bagian dari sistem. Aplikasi Jaga Thermal memungkinkan siapapun melaporkan titik panas ekstrem lewat GPS, lengkap dengan data biometrik suhu tubuh via kamera thermal. Warga bukan hanya korban panas, mereka adalah sensor hidup kota. Data mentah saja tidak cukup. ThermaAnalyze mengolah semua input itu menjadi satu angka yang bisa dibaca semua orang, yaitu Indeks Termal Spasial atau ITS. Skor 0 hingga 100 per blok kawasan, diperbarui setiap 6 jam. Dihitung dari suhu permukaan, kepadatan bangunan, vegetasi, kelembapan, dengan bobot berbeda untuk setiap variabel. Zona merah, ITS 75 hingga 100, menunjukkan krisis termal. Tindakan darurat diperlukan. Zona oranye, ITS 50 sampai 74, menunjukkan siaga, intervensi prioritas. Zona kuning, waspada, pencegahan aktif. Zona hijau, nyaman, pemeliharaan rutin. Dan yang paling krusial, sistem machine learning Thermaplan bisa memprediksi heat event hingga 72 jam sebelum terjadi. Dengan akurasi di atas 85%, mengintegrasikan data sensor, perakiraan BMKG, dan pola musiman, pemerintah kota mendapat peringatan dini sebelum krisis melanda. Data dan prediksi tidak berarti apa-apa kalau tidak diterjemahkan ke kebijakan nyata. Inilah tugas Thermaplan. Peraturan Zonasi Thermal atau PZT adalah instrumen perencanaan baru yang ditambahkan di atas RPTR Kota Surabaya. Bukan menggantikan zonasi fungsi lahan, tetapi menambahkan dimensi performa thermal sebagai parameter wajib. Di zona merah, ada moratorium izin bangunan non-esensial. KDB diturunkan dari 80% menjadi 60%. Setiap bangunan baru wajib mempunyai ruang hijau minimal 40%. Semua bangunan di zona merah dan kuning wajib menggunakan cool roof, atap dengan nilai albedo minimal 0,65 yang memantulkan panas, bukan menyerapnya. Cool Network Planning merancang jaringan penghijauan kota berdasarkan analitik cooling effect. Bukan sekadar menambah pohon sembarangan, tetapi memposisikan pohon di titik yang paling efektif menurunkan suhu kawasan di sekitarnya. Dan dengan simulasi Computational Fluid Dynamics, koridor ventilasi alami kota Surabaya dapat diidentifikasi dan dilindungi.
Dengan thermoplan berjalan penuh, targetnya adalah menurunkan suhu permukaan kota dan angka heat stroke yang berkurang. Ini bukan sekedar angka, ini tentang ibu hamil yang tidak perlu takut kepanasan di halte, tentang pedagang kaki lima yang tetap produktif di siang hari, tentang anak-anak yang bisa bermain di luar ruangan tanpa risiko heat stroke. Kota cerdas bukan hanya soal koneksi internet atau kamera CCTV. Kota cerdas adalah kota yang bisa merasakan, berpikir, dan bertindak, bahkan untuk sesuatu yang selama ini kita anggap wajar, yaitu panas.